masih setia menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan? Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dan tentunya kita masih ada sama-sama di studio Metro Manulife ya. Ini seperti kita tahu UMKM ini adalah salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia. Bahkan ya pemirsa, tadi dari Bayu juga saya dapat informasinya. Saya juga sering baca nih ya Pak Stanley ya. Ini bisa dibilang nih UMKM ini kayak bisa dibilang jadi bisa apa ya? Istilahnya tuh jadi andalan buat perekonomian Indonesia. Nah, ya kan? Sebetulnya kita pengen tahu nih Pak, mekanisme dan cara kerjanya UMKM itu seperti apa sih Pak? Ya. Jadi kalau pengusaha UMKM itu lebih banyak memang memulainya dari apa? Kayak Bisnis dari rumahan rumah gitu ya Pak ya. Umumnya sesuai dengan katakanlah biasa ada bakatnya atau kebetulan juga mungkin ada temannya yang dia ikut. Karena kenapa? Ini gampang sekali memulainya sebenarnya. Memang UMKM ini adalah satu segmen bisnis yang tepat sekali untuk sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena di mana saja mereka bisa mulai. Tuh, ini saya yakin penonton yang hadir di studio juga ini sebenarnya punya jiwa dan bakat menjadi entrepreneur. Mau nanya tapi malu-malu. Kalau ada mau nanya silakan loh. Silakan Pak. Ih kayak di sekolah pakai angkat tangan. Dengan Pak siapa namanya? Saya dengan Aditya. Menarik sekali apa yang tadi Pak Stanley sebutkan. Kira-kira nih Pak Stanley, kalau saya tertarik untuk terjun di usaha mikro, usaha apa sih sekarang yang paling menjanjikan untuk saya geluti? Wah, ini menarik. Sekarang. Umumnya sih kalau mau di UMKM itu coba di kuliner tuh awalnya satu pasti betul. Kuliner, ya? Karena masyarakat kita kan sekarang untuk apa istilahnya makan di luar atau jajan itu kan bagian daripada gaya hidup sekarang ya. Sektor fashion juga bagus, misalnya untuk pakaian kayak Bang Iji tadi atau aksesoris atau apalah yang berkaitan dengan fashion. Agribisnis juga bagus, misalnya untuk sayur-sayuran. Oh iya, kesadaran masyarakat untuk hidup sehat sekarang juga semakin tinggi soalnya Pak. Atau buah-buahan, atau juga bisa perikanan, peternakannya nggak usah besar, peternakan ayam boleh. Pak, tadi kan sempat dibahas nih, yang nggak kalah penting adalah urusan pendanaan. Nah, ya nggak itu. sih? Pendanaan UMKM tuh bagaimana sih Pak? Begini, jadi selain daripada tentu saja modal sendiri, atau misalnya keluarga, bank juga atau lembaga pembiayaannya banyak sekali yang menawarkan kredit untuk membantu. Itu harus punya usahanya jalan dulu baru minta pendanaan atau baru coret-coretan udah bisa? Nah, sebagaimana tentu saja lembaga pembiayaan yang lain, harusnya kami membiayai yang sudah jalan lah. Kalau yang sama sekali nol itu kan spekulasi. Diuji dulu ya, begitu ya Pak. Biasanya sih kita butuh yang mungkin sudah setahun 2 tahun jalan. Ya, mau ngembangin lagi lebih besar bisnisnya ya kan, kalau mendapatkan bantuan dana ya. Mungkin penonton ada lagi yang mau bertanya silakan loh. Oke, silakan. Boleh berdiri Mas. Ya, saya dengan Dani, Pak Stanley, saya ingin menanyakan berapa besar Pak dana UMKM yang bisa saya dapatkan Pak? Wih, mau buka usaha apa nih? Langsung udah kebayang bisnisnya, pengen butuh dananya. Sebenarnya sih tergantung dari kebutuhannya. Tapi kalau kita bicara untuk segmen mikro misalnya, itu maksimum biasanya sih sekitar antara 10 sampai 100 juta. Kalau misalnya usaha kecil, itu bisa sampai 500 juta bisa. Artinya sebenarnya sih kalau kita bilang batasnya enggak spesifik kita harus bilang batasin berapa, tapi tergantung usahanya itu membutuhkan berapa dan kemampuan nasabahnya untuk membayar tentu saja. Ini satu yang menjadi perhatian saya adalah gini, kalau kita mau buka usaha, ya kan menjalankan sebuah usaha, tentunya kita tidak boleh lupa untuk memberikan proteksi juga nih terhadap diri kita dan usaha kita. Betul. Nah, kalau ngomongin soal proteksi, kita juga harus tahu nih, penting nggak sih kita berasuransi di saat kita sedang memiliki bisnis UMKM ini? Untuk itu kita langsung aja ngobrol sama pakarnya, Pak Hans De Wol, Chief Partnership Business of Manulife Indonesia. Halo Pak Hans. Halo, selamat siang. Selamat siang, apa kabar Pak? Apa kabar Pak Hans? Luar biasa. Wow. Oke, silakan duduk Pak. Silakan duduk Pak. Ini mungkin kita juga ingin tahu nih sebenarnya, kan tadi kita merasa perlu juga untuk memberikan proteksi terhadap apa bisnis yang kita jalani. Ini kita pengen tahu dulu yang dasarnya dulu deh. Hubungan UMKM dengan asuransi sendiri apa sih Pak Hans? Pasti kalau kita punya perusahaan kecil ada banyak risiko yang kita harus hadapi. Betul, jadi pasti Pak. otomatis sangat penting kita punya asuransi untuk beberapa risiko yang bisa kita pengalami. Salah satu contoh lain pasti kita harus mengerti kalau perusahaan kecil biasa sangat tergantung dengan business owner-nya karena karyawan biasa nggak banyak.
Jadi apa yang terjadi kalau orangnya jadi sakit, pemilik bisnisnya jadi sakit? Sebenarnya nggak jalan dong. Kan ada dua risikonya. Pertamanya dia kena banyak biaya pada saat dia sakit, tapi Biaya juga pengobatan. pendapatnya akan berkurang karena biasa karena bisnisnya sangat tergantung sama bisnis owner, bisnisnya akan berhenti. Pusing juga ya kalau misalnya pemilik bisnis sakit, udah bisnisnya nggak jalan, nggak ada uang masuk, harus bayar rumah sakit. Iya, karena kan kalau misalnya kerja di kantor di sebuah perusahaan, mungkin ada yang biaya-biaya untuk yang sakit sudah di cover. Tapi kan saat kita bisnis sendiri, untuk kalau kita sakit, itu kita harus mengcover biaya sendiri. Makanya ini kita belajar hari ini supaya kita bisa jadi andalan, begitu kan? Betul sekali. Nih, penonton yang di sini juga ada yang mau bertanya lagi biar bisa jadi andalan. Oh, silakan, Mbak. Silakan. Namanya siapa? Ya, nama saya Ica. Saya seorang karyawan di perusahaan swasta dan saat ini saya terpikir untuk memulai usaha mandiri dengan pinjaman UMKM. Pertanyaan saya, apa resikonya jika saya berhenti bekerja dari penghasilan tetap saat ini gitu ya? Sementara pinjaman itu kan memiliki bunga. Iya. Ya. Dan bagaimana kalau misalnya saya tidak bisa melunasi pinjaman tersebut dengan batas waktu yang ditentukan? Dikarenakan usaha saya tersebut belum memiliki keuntungan. Ini pertanyaannya menarik sekali nih. Banyak sekali karena mungkin dari Anda nih pemirsa yang memang sudah bekerja kantoran, terus tiba-tiba yang saya mau bikin usaha atau mau coba bisnis kecil-kecilan gitu. Tambahannya. Iya, berhenti kerja, terus nanti gimana dong? Nanti ya akan kita jawab pertanyaan Mbak Ica. Mbak Ica sekarang jawabannya. Habis yang satu ini kita akan kembali lagi tentunya masih di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Bisa kita lakukan berbagai langkah-langkah. Misalnya antara lain ya, kita bisa memperkecil angsurannya, atau mengurangi pembayaran bunganya, atau kita bisa kasih grace period untuk waktu tertentu dia nggak usah bayar bunga atau bayar angsuran. Dipersembahkan oleh